Selamat datang di channel MN Sport. Jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Sebagai pecinta sepak bola Indonesia, melihat timnas Indonesia berprestasi mungkin adalah impian kita yang belum terwujud. Entah kapan terakhir kali timnas senior mengangkat piala di ajang internasional. Dan entah sampai kapan dahaga itu akan terpuaskan. Kedatangan Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia perlahan-lahan memberi secercah harapan. Menambah kelemahan khas Indonesia dan memaksimalkan kelebihan para pemain jadi langkah awal Sintayong untuk menciptakan era baru timnas Indonesia. Saya rasa pemain Indonesia memiliki skill dan kecepatan yang bagus, namun sayang tidak memiliki stamina dan mental yang bagus juga. Itulah pernyataan Sintayong sesaat setelah ia resmi jadi pelatih timnas Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Sintayong itu adalah kenyataan. Di era pelatih sebelumnya 30 menit terakhir pertandingan selalu jadi kelemahan tim Garuda, para pemain seperti kehabisan bensin saat memasuki menit-menit krusial. Itulah yang coba diperbaiki oleh Sintayong di awal kepelatihannya. Sintayong menerapkan latihan keras untuk menaikkan fisik pemain timnas Indonesia. Dan hasilnya bisa kita lihat sekarang, pemain timnas Indonesia kini lebih bertenaga dan mampu tampil prima selama 90 menit. Dan itulah awal dari baru-baru timnas Indonesia di tangan Sintayong setelah sukses memperbaiki fisik pemain timnas Indonesia. Sintayong langsung membangun pondasi timnas Indonesia dengan materi pemain muda pada Piala AFF 2020 lalu. Timnas Indonesia menjadi tim dengan rata-rata usia termuda. Bahkan skuad muda itu sukses mematahkan opini. Beberapa pihak yang menyebut tim asuhan Sintayong takkan mampu berbicara banyak, namun hasilnya justru bocah-bocah ingusan itu sukses melenggang sampai ke partai final. Peran Sintayong dalam membangun pemain-pemain muda bukan hanya di dalam lapangan. Ia bahkan turut berperan dalam membantu beberapa pemain agar bisa bermain di luar negeri. Selain itu, kejelian Sintayong dalam melihat bakat pemain muda turut berperan dalam peningkatan timnas Indonesia. Tanpa Sintayong mungkin kita tidak akan melihat Pratama Arhan yang sekarang. Tanpa Sintayong yang juga ramai rumah kick, hanya akan jadi pemain klub yang terancam degradasi. Elkan Bagot juga tak akan mendapatkan KTP jika tanpa peran Sintayong. Bahkan kejelian Sintayong juga turut melahirkan maestro lini tengah baru di timnas Indonesia, yaitu Ricky Kambuaya. Keberanian Sintayong memberikan kepercayaan penuh pada pemain muda, membuat timnas Indonesia memiliki masa depan cerah ke depannya. Ini menjadi langkah kedua Sintayong dalam membangun era baru timnas Indonesia. Ketika Sintayong sedikit sukses membangun pondasi timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Indonesia langsung membebaninya dengan target tinggi. Ibarat bangunan saat tukang baru saja menyelesaikan pondasi. Tiba-tiba pemilik rumah langsung meminta dalam waktu singkat rumahnya harus sudah bisa ditempati. Dan yang anehnya, pemilik rumah tidak menyediakan material lengkap sesuai dengan kebutuhan si tukang. Seperti itulah yang dialami oleh Sintayong ketika PSSI menargetkan juara di ajang AFF 2020 lalu. Tanpa melihat kualitas liga dan fasilitas latihan yang masih kurang memadai, PSSI dengan mudahnya langsung meminta trofi. Melihat tingginya target yang selalu dibebankan federasi padanya, Sintayong langsung putar otak. Pelatih 52 tahun itu pun mencoba memaksimalkan banyaknya pemain keturunan Indonesia yang tersebar di Eropa. Sintayong pun meminta PSSI untuk memproses beberapa pemain keturunan agar bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Beruntung Sintayong yang mendapat dukungan penuh dari salah satu petinggi PSSI, yaitu Hassani Abdul Ghani. Berkat kerja keras Hassani, pemain-pemain yang diminta oleh Sintayong dalam waktu dekat akan selesai diproses. Bahkan terbaru dua pemain diusahakan, yaitu Emil Odero Mulyadi dan Jordi Welman. Dan keduanya dikabarkan memberikan respon yang positif sejauh ini. Dengan tambahan 5 pemain keturunan baru yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Sani Patinama,
Jordi Wehrman dan Emil Audero Mulyadi. Maka ini akan menjadi langkah brilian Sintayong untuk membangun era baru timnas Indonesia. Dengan materi pemain muda yang saat ini sudah memiliki fisik dan mental yang baik ditambah dengan kedatangan beberapa pemain keturunan yang memiliki kualitas, maka timnas Indonesia akan menjelma menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola Asia. Bahkan kekuatan ini akan lebih mengerikan dari kekuatan Vietnam dan Thailand saat ini. Namun era ini tidak akan bertahan jika PSSI tidak melakukan tindakan apa-apa ke depannya. Agar era baru timnas Indonesia ini semakin meningkat, PSSI harus membenahi sarana dan prasarana pendukung. Liga 1 harus ditingkatkan kualitasnya. Pembinaan usia muda juga harus lebih difokuskan. Selain itu, Ketua Umum PSSI harus secepatnya merealisasikan janjinya, yaitu membangun kamp latihan timnas Indonesia dengan fasilitas lengkap berstandar AFC. Dengan begitu di edisi Piala Dunia selanjutnya timnas Indonesia akan menjadi salah satu kontestan yang lolos. Jangankan trofi Piala AFF, juara Piala Asia bukan lagi hanya impian bagi timnas Indonesia. Kita ada rencana untuk bisa mendunia sepak bola Indonesia. Kemudian kita punya lapangan sepak bola, kata PSSI. Nah, itu adalah salah satu rencana saya ke depan. Berikut kita sebut Asian, kalau mungkin menuju ke Piala Dunia akan masih 2026. Pesan kita akan membangun persepak bolaan lebih maju lagi dari sekarang. Tentunya kita tidak terlepas, kami mohon arahan, mohon dukungan, mohon masukan dari channel kami selaku Ketua KONI Pusat. Bagaimana tanggapan kalian? Tuliskan di komentar ya. Jangan lupa like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik kami selanjutnya.